perjalanannya Mas Sofi sampai ke menjadi asisten pelatih fisik timnas itu bagaimana Mas? Kalau di timnas makanannya juga terjaga? Makanannya sangat terjaga. Oh Jadi memang kita protek, kita larang ya. Makan Indomie itu nggak boleh? Nggak boleh, Beneran? beneran. Meskipun itu hanya untuk jaga mental itu nggak boleh. Intinya kan buat rasa kangen itu nggak boleh. Seseorang pelatih yang berbicara tentang tubuh manusia, Iya. nah, kita harus kuat secara fisiologi. Nah, orang umum membicarakan fisik. Fisik itu masih kata umum. Kalau diperkecil-perkecil lagi, fisik itu ada agility, ada koordinasi, ada strength, ada aerobik, anaerobik. Nah, strength seperti apa? Strength kan sekarang ada functional training, ada macam-macam lah itu. Nah, metode yang kita gunakan, metode apa? Ada metode Tabata, ada kayak kita lari yang seperti apa? Lari fat leg, shuttle run, nah, macam-macam sekarang ya. Itu hanya diberikan di perkuliahan yang jurusannya olahraga. Saat kursus tidak akan pernah dapat. Saat kursus pelatih, baik lisensi D, C, B, A. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget enggak. Saya tuh ngubungi Mas Imam itu dari 2024. Wih, enggak. DM jenengan. DM Mas Imam. Oh, mungkin lagi di yang tidak terlihat itu mungkin. Jadi jarang scroll. Betul. Tapi banyak juga yang mungkin belum tahu karena Mas Imam ini salah satu sosok orang yang berjasa atas fisik-fisik para pemain timnas. Saya sampai mbelani pakai bajunya timnas. Nah, ini mungkin saya mau datang pakai baju pakai timnas ini kayaknya ini. Ya, boleh dikenalin dulu nggak sih Mas sama teman-teman pecah telur barangkali. Secara profil itu Mas Imam tuh bagaimana? Siapa gitu? Saya Sofi Imam Faisal, Oke. numpang lahir di Kabupaten Situbondo. Numpang lahir ya, numpang lahir. Siap. Karena orang tua berhubungan dengan kerjanya orang tua kan. Karena kemanapun orang tua kan, kita waktu itu kan di dalam perut kan harus mengikuti kan. Terus saya sekolah dari TK sampai sampai SMA itu di Mojokerto. Itu. Habis itu saya kuliah S1 di Universitas Negeri Malang. Jadi saya 4 tahun hidup di Malang. Dan disitulah saya bertemu dengan wanita idaman untuk menemani kehidupan seterusnya itu orang Tulungagung. Itu. Oke. Dan saya masuk Tulungagung kalau nggak salah 2010. Gitu. Iya. Siap. Mas, aktivitas saat ini apa? Dan ngapain nih di Tulungagung? Aktivitas saat ini saya pengajar. Salah satu pengajar dosen olahraga di Universitas PGRI Nusantara Kediri. Oke. Itu. Jadi kalau saya lagi kegiatan TC, jadi mahasiswa saya kasih tugas dan saya juga minta maaf ini kalau mahasiswa saya nonton ya, karena kesibukan itu ya sama di rumah aja dan melanjutkan kuliah S3 saya. Wih, keren. Di Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Alhamdulillah dapat beasiswa Mas. Alhamdulillah. Itu. Mas Sofi, lebih seneng menjadi pengajar atau bertugas negara? Kalau Menjadi kita harus memilih, harus di peringkat itu 1, 2 atau memang harus utama 1, 1? Di peringkat Di ya, peringkat boleh. ya. Kalau saya sih tidak ada peringkat dua-duanya. Kenapa saya berpikiran dua-duanya itu sangat penting? Karena sepak bola, sebagai pelatih fisik adalah cita-cita saya setelah saya lulus kuliah. Yang kedua, kenapa mengajar juga penting? Mungkin dari sekian beberapa pelatih yang ada di Indonesia, mungkin saya yang paling beruntung. Kenapa saya dianggap paling beruntung? Saya bisa menikmati dan saya bisa mendapat pembelajaran, pengalaman banyak yang dari luar yang federasi PSSI berikan ke saya. Otomatis
menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan kepada generasi muda seterusnya gitu. Nimbrung jadi tim official di timnas itu sejak pelatihnya siapa? Saya pertama kali bisa di timnas itu tahun 2018. Oh, Coach Mila. Iya, tetapi saya waktu itu belum di Luis Milla. Jadi saya waktu itu di timnas putri. Jadi langsung paralel itu. Paralel itu maksudnya itu semuanya, mulai dari U16, U19, senior. Gitu. Ya alhamdulillah waktu itu prestasi timnas putri kalau nggak salah kita bisa memberikan penampilan terbaik sampai round kedua Paralimpiade. Pertandingan terakhir waktu itu kalau nggak salah di Palestina, di negara Palestina sana. Kita masuk lewat bordernya Israel waktu itu. Ih gila. Gitu. Prestasi terbaiknya itu timnas putri ya? Iya, waktu itu tahun 2018. Siap. Perjalanannya Pak, saya manggilnya enaknya apa Mas? Pak Sofi aja. Boleh. Kalau di timnas sering dipanggil siapa? Ya, Coach Sofi lah semua Coach pemain ya. Coach Sofi. Coach Sofi, apa yang membawa akhir perjalanannya Mas Sofi sampai ke menjadi asisten pelatih fisik timnas? Itu bagaimana Mas? Dan kan mungkin banyak orang yang tidak memperhitungkan bahwasanya kok orang dari Tulung Agung tiba-tiba jadi asisten pelatih fisik, itu proses perjalanannya bagaimana? Kalau proses perjalanannya sejak saya tahun 2010 ya, saya pindah ke Tulungagung. Jadi saya itu menjadi warga Tulungagung resmi dengan KTP. Awal itu saya mendapat kepercayaan dari pengurus ASKAP. Itu awalnya perjalanannya ya. Ini kita ceritakan dari perjalanan aja Mas ya, awalnya ya. Jadi dari ASKAP Kabupaten Tulungagung 2012 waktu itu katanya sih belum ada pilihan pelatih lain. Jadi ada tawaran mau nggak ngelatih Perseta U18 untuk Liga Remaja. Itu oke lah, akhirnya saya ambil waktu itu. Dari awalnya itu dan tapi sebelum saya melatih di Perseta, saya sering bolak-balik sih Tulungagung Mojokerto itu. Untuk ngapain? Untuk melatih di akademi. Jadi saya ada akademi yang memakai jasa saya namanya Akademi Genbi Kota Mojokerto. Waktu itu yang saya latih Muklis Hadining, striker timnas U19 Kudindra Safri, ada Hansa Muyama. Nah, itu dua pemain tersebut itu ada di Genbi. Ya 1 minggu 3 kali saya bolak-balik pulang pergi dari Tulungagung Mojokerto untuk melatih di Genbi. Ya setelah itu perjalanan saya ke Martapura FC Kalimantan Selatan itu. Terus 2014 saya ke Perserang Banten. Setelah ke Perserang Banten itu rame sepak bola dibekukan. Nah itu habis itu saya di Persusu Menep. Di Persusu Menep. Belum. Habis di Martapura di Perserang itu saya ke Pamekasan. Ke Pamekasan. Habis dari Pamekasan itu saya ke Persu Sumenep. Habis dari Persu Sumenep ke Persewangi Banyuwangi dan di tahun 2017 saat saya di Persewangi Banyuwangi saya mendapat kepercayaan dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi ada salah satu pengurus sepak ASKAP namanya ASKAP PSSI Kabupaten Ketapang itu mau membuat tim putri itu. Jadi setelah dari Persewangi saya disuruh menghandle. Tetapi waktu di klub profesional status saya masih sudah pelatih fisik. Tetapi di di tim putrinya Ketapang saya sebagai head coach tim putri tersebut. Itu bisa ya? Alhamdulillah belajar namanya belajar Mas. Itu habis dari Ketapang itu alhamdulillah Ketapang mewakili Kalimantan Barat itu lolos final di Pertiwi Cup. Jadi Pertiwi Cup itu kayak turnamen tertinggi di Indonesia, khusus putri. Itu. Kayak Piala Suratin gitu ya? Ya, jadi kita lolos ke final tempatnya waktu itu di Sumatera di Palembang. Gitu. Ya awal mulanya dari sana itu. Memang passionnya jadi as a pelatih fisik ya? Iya. Oke. Perjalanannya panjang bener Mas. Ya intinya
bersyukur bagi teman-teman pelatih fisik yang mempunyai tim, terus relasinya banyak dengan jumlah klub sekarang yang banyak, otomatis kan kita cepat untuk berkarya atau berkarir, bereksperimen bisa di EPA Academy gitu atau di Liga 2 atau langsung di Liga 1 dari rekomendasi. Ya saya alhamdulillah mengawali dari step by step lah. Mulai dari Liga Remaja di Perseta, terus kayak Liga Anak, ya mulai dari Liga Nusantara, kalau sekarang itu Liga 3, Liga 4, habis itu ke Liga 2. Malah saya salah satu pelatih dari yang di timnas yang belum pernah merasakan melatih di Liga 1 Indonesia. Malah belum pernah. Karena waktu itu saya tinggal ke Liga Super Malaysia karena ada tawaran. Oh, wih, Dari portofolionya lumayan. Alhamdulillah. Ngelatih Sadil Ramdhani berarti? Ya, saya dengan Sadil 2 tahun di Sabah. Iya. Mas, template-nya setelah sekolah Universitas Malang, berarti jurusannya pasti olahraga. Betul. Template-nya kan rata-rata jadi guru olahraga. Nah, Terus ASN. betul. Ngajar di SD, SMP, SMA. Ya. Ini kok tiba-tiba jadi pelatih fisik tuh memang passionnya atau semenjanjikan itu pendapatannya? Kalau kita perihal pendapatan mungkin teman-teman pelatih kayak di Tulungagung atau dimanapun berada tahu sendiri bagaimana kita melatih di SSB. Berapa mungkin cuma 50.000 itu pun hanya bisa menjadi sambian. Kan gitu. Kalau kita di SSB mungkin 50.000 sampai 100 lah maksimal. Per hari? Sekali datang gitu. Saya memang besar, jadi sejak SD, SMP, SMA, saya ingin menjadi pemain sepak bola, Mas. Itu. Jadi impian saya itu ingin menjadi sepak bola, dan saya pergi ke Malang waktu itu ikut kompetisi internal Persema. Terus saya mengikuti, saya pikir-pikir kok, waduh, ini sepak bola saya hanya sebatas di Liga Nusantara aja itu. Nah, saya kan mau jadi seorang laki-laki nih, setidaknya saya harus punya pegangan lah untuk hidup gitu. Akhirnya ada tawaran untuk untuk masuk Universitas Negeri Malang, olahraga lewat jalur PMDK, lewat jalur tes ya. Kalau PMDK kan dulu hanya rapot, Betul. sama tes fisik lah kalau dulu kayak tes bib tes, keterampilan. Nah, kalau saya waktu itu lewat jalur umum SPMB ya waktu itu ya, mungkin ya berat ini untuk bersaing ini berhubung lewat jalur PMDK. Nah, itu mungkin saya bisa bersaing lah karena secara portofolio waktu saya masih muda menjadi pemain sepak bola ya saya pernah mewakili beberapa klub itu, Mas. Alah. Ya akhirnya belok itu setelah lulus itu. Karena memang pemain sepak bola tuh hasilnya nggak banyak gitu ya waktu itu ya? Bukan nggak banyak sih, karena tidak berkembang, saya hanya berkembang di Liga 4 aja. Berarti ukurannya pemain sepak bola itu kalau di usia 17 kalau udah nggak dirilik klub besar berat Mas ya mungkin. Berat Mas, iya. Apalagi kan sepak bola kan ada durasi masa pensiunnya kan, top performanya kan pasti ada kan gitu. Mungkin ya paling lama 15 tahun lah paling gitu. Itu pun benar-benar harus kita jaga secara kondisi kan pemain tersebut. Itu. Wih, perjalanan Tulungagung Mojokerto sekali ketemu 50.000 Tulungagung PP kan cukup untuk 50.000 kan untuk PP bisa aja itu Mas. Iya, tapi untuk keluarga nggak ada waktu itu. Jadi saya di Tulungagung waktu itu melatih SSB aja sih di Ngamping itu. Selain jadwal di Mojokerto itu aja. Sama ngajar di Ngebong, namanya MI Ngebong waktu itu. Kalau saya sering berkumpul sama orang-orang tua sih, karena orang-orang tua selalu berpikiran kalau kita melakukan sesuatu itu dengan tulus, profesional dan jujur, itu rezeki akan ada aja sih. Itu yang saya pegang sampai sekarang sih kata-kata itu. Itu. Lalu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba dilirik jadi asisten pelatih fisik timnas loh Mas ini Mas. Wih keren orang Tulungagung, membanggakan banget Sam. Ya, tadi awalnya sih dari timnas putri, habis itu performa timnas putri cukup baik di tahun 2018. Kut Fahri Husaini itu mencari pelatih fisik untuk dilamar berarti? Enggak,
mencari, akhirnya saya ada dari federasi memberikan rekomendasi, itu ada pelatih fisik dari timnas putri namanya Sofi Imam. Itu saya masih ingat itu. Kemudian saya disuruh datang ke kota Cikarang, Jawa Barat untuk seleksi dengan Coach Fahri, dan saya mendapatkan kesempatan uji coba secara performa diri saya dengan Coach Fahri di Cikarang. Itu seleksi di sana, akhirnya 1 minggu tanpa ada angin atau apa, akhirnya saya diresmikan, ya udah Coach Sofi, nanti Coach Sofi di tahun ini dengan timnas U19 sama saya gitu. Wah, saya kaget, serius ini, nah, gitu kan. Ya udahlah, saya ambil lah gitu, saya ambil. Membanggakan sekali Mas ya. Iya. Saya dari awal waktu menjadi pelatih di liga manapun saya tidak pernah berpikiran saya mendapat gaji berapa, Mas. Serius. Kenapa Mas? Ya Yang namanya bekerja kan uang yang dicari. pastinya kan. Tetapi karena saya harus mengetahui seperti Mas yang katakan, saya dari daerah kecil, Tulungagung, saya ingin menunjukkan diri saya itu seperti apa sih dalam bekerja profesional. Sudah pantas nggak saya menerima gaji. Jadi setiap kali saya dapat tawaran misalnya dari Persepam atau Perserang, Kut mau nggak kesini, gaji sekian, saya langsung jawab, iya. Itu Mas, itu aja. Tidak ada pertimbangan melihat, oh istri di rumah, suami di rumah gitu. Kalau gaji kecil cukup apa enggak gitu Mas? Enggak dulu. Jadi ya meskipun istri sukuan waktu itu, istri sukuan ya kita dengan bekerja sama dalam menjalankan kehidupan ya alhamdulillah ada aja lah gitu. Iya. Itu. Keren. Experience-nya apa Mas? Ngelatih timnas. Ketemu banyak tokoh dan orang terkenal. Saya tuh pengen loh. Saya tuh senang juga sepak bola walaupun perut saya melendung. Sama lah. Experience-nya sih alhamdulillah saya bisa bertemu legend. Iya. Legend, terutama legend timnas sih. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Ketemu legend seperti Kut Kurniawan, Dwi Yulianto, terus ketemu Karis Yulianto, ketemu Kut Novarianto, ketemu Kut Fahri, terus ya semualah. Awalnya saya tuh kaget dalam diri saya bisa sampai ada di sini ya. Dan di saat saya pertama kali bekerja dengan sosok legend Kut Fahri, saya bisa enggak ya ekspektasinya dia dengan saya ini takutnya terlalu tinggi. Gimana ini dia memfeedback diri saya. Setiap apa yang saya lakukan saya selalu berusaha merefleksi diri saya sih. Gitu untuk ya kekurangan saya seperti apa. Saya selalu bertanya setelah selesai event apa, mungkin ada masukan bagi saya untuk memperbaiki diri saya gitu. Untuk buat refleksi saya. Kuncinya gitu ya. Iya, refleksi, merefleksi. Evaluasi, perbaikan untuk kedepannya. Sempet kagok enggak? Dan diceng-cengin enggak? Bahasa Indonesia ini medok banget gitu. Awalnya sih enggak Mas, awalnya enggak. Malah yang saya pikirkan sih tidak dengan head coach sih. Awalnya itu yang saya pikirkan kalau di dunia pelatih itu melatih pemain asing. Karena pemain asing kan sudah mendapat pengalaman dari beberapa negara. Nah, dengan treatment saya sebagai pelatih dari Indonesia itu, dia bisa menerima apa enggak? Nah itu loh yang malah yang dalam pikiran saya itu. Kan misalnya pemain asing kan pernah berkarya di Liga India, pernah di Liga Arab, atau saat mudanya dia itu pernah bermain di top Liga Eropa. Otomatis kan secara kualitas latihan yang diberikan kan, dia mungkin bisa melihat ini kok latihannya seperti ini kan, pasti pemain kan bilang gitu kan pemikirannya. Awalnya itu pemikiran saya yang menjadi pesimis, kecil banget hati saya waktu itu. Akhirnya ya dengan lama-lama waktu berjalan, saya juga minta feedback ke pemain sih, gitu kan. Otomatis saya meminta feedback dari pemain itu, dia pernah berada di top liga yang pernah dia berkarir. Kalau enggak di Eropa atau di mana, saya selalu juga bertanya seperti apa sih sepak bola di Eropa. Itu waktu tahun saya 2014 itu. Nah, sekarang ya alhamdulillah saya dapat rezeki, saya bisa ke Eropa dengan status saya pelatih dari timnas, saya bisa belajar di sana gitu. Itu ternyata iya akhirnya itu. Awalnya itu saya itu malah yang minder saya, Mas. Terus sekarang ngelatih Jay Itzes gitu. Nah, itu yang mau saya bicarakan. Waktu itu saya pernah mendapat kesempatan karena agenda Timnas U23 dengan FIFA Matchday itu bersamaan.
Jadi waktu itu pelatihnya dipecah ini ada pelatih waktu itu kan timnya Kutsin itu asistennya itu ada di U23 semua untuk persiapan kualifikasi Piala U23 dan Kutsin mengambil asisten lokal nih kita nih di Surabaya waktu itu kalau nggak salah dicoba dengan Palestina itu. Jadi saya tuh langsung yang turun tangan karena asisten-asistennya ada di Solo kan waktu itu. Itu juga waduh ini yang dilatih J.I. Jes yang ada di Serie A terus itu pemikiran saya udah macam-macam ini sebelum berangkat ini. Akhirnya ya udahlah dengan kepercayaan diri apa yang saya milikin itu knowledge kemampuan saya ya alhamdulillah lancar-lancar dan alhamdulillah juga hasilnya waktu lawan Palestina di Surabaya juga menang gitu. Oh ternyata dan saya juga meminta feedback ke pemain-pemain tersebut bagaimana sih latihannya. Kalau timnas senior itu kan enak misalnya menjaga recovery aja kan. Nggak begitu banyak sesuatu yang mau kita buat karena waktunya pendek. Iya. Berarti ramah-ramah juga ya si J.I. Jes, Mes Hilgers. Betul. Enak diajak bicara, diajak konsultasi, diskusi. Terus kita bertanya situasi atmosfer sepak bola di sana seperti apa gitu. Itu. Coach Sofi paling deket sama siapa di timnas? Kalau paling deket hampir semua sih kita dekat juga gitu. Makanya teman-teman pemain diaspora juga tahu itu slogan saya tuh selalu bilang maksimal itu aja. Maksudnya gimana? Iya. Kok ada? Jadi saya suka slogan kata-kata maksimal itu dari saya awal merintis itu. Jadi kata-kata maksimal itu kata-kata yang menunjukkan kita mendapatkan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan itu harus dilakukan secara maksimal dan kita tuntaskan. Itu aja. Kita pendekkan ke maksimal tapi penjabaran katanya itu. Sofi Imam maksimal gitu. Iya, itu panggilannya. Jadi ada template-nya itu maksimal terus itu. Oke. Coach, saya tuh juga pengen tahu sebenarnya di timnas atau mungkin bukan di timnas deh. Kan pernah megang beberapa pemain asing juga yang berkarir di luar negeri. Kalau kita compare coach secara fisik nih. Lebih proper mana antara pemain asing sama pemain lokal? Kalau melihat proper atau tidaknya sih antara kita lihat dari secara fisiologi Mas ya. Jadi ini kita kuliah 2 SKS kita. Jadi kita jadi orang Asia dengan orang Barat itu mempunyai perbedaan fisiologi yang cukup mencolok. Apa itu? Dari kepadatan tulang juga berbeda. Itu yang terutama. Dan genetik Mas. Karena mungkin di rata-rata dari benua Asia, khususnya Asia Tenggara itu kalau kita melihat secara postur tubuhan jarang yang terlalu tinggi banget kecuali dari keluarganya itu ada yang tinggi dari faktor gen yang paling utama itu atau pernikahan persilangan dari Eropa dengan orang Indonesia atau dengan orang Melayu seperti itu. Tapi kalau yang tinggi milihnya pemain basket atau volley? Ya mungkin bisa jadi itu. Nah itu kalau dari fisiologi seperti itu. Yang paling mencolok itu dari kepadatan tulang ya Mas. Karena kepadatan tulangnya orang Eropa kan mungkin sejak lahir kan mungkin tulangnya kan lebih padat dan gede kan daripada orang Asia Tenggara. Itu aja sih yang apa yang mempengaruhi? Jadi genetik ataukah situasi domisili atau teritori? Pastinya genetik karena dari kayak benua Asia, benua Eropa, benua Afrika itu kan beda-beda. Iya. Beda-beda. Jadi artinya banyak orang yang notice pemain Indonesia itu 90 menit nggak mampu lari gitu. Itu berarti stereotip yang betul ya? Mungkin cara mengambil sudut pandang untuk melihat itu kan dari physically. Terkadang-kadang ada pelatih yang di 10 menit terakhir memang melakukan defense. Nah, jadi kan kalau kita defense kan lebih reaktif, lebih diem kan untuk mempertahankan skor itu. Kan nggak mungkin kita selama 90 menit itu kita kejar lari aja terus nggak mungkin kan sepak bola. Mungkin di menit pertama 10 menit 15 menit babak pertama kita lebih reaktif melihat situasi pertandingan seperti apa, nanti 15 menit kedua nanti ada masukan dari tepi lapangan, dari pelatih taktikal lah itu kan yang bisa merubah-rubah.
Gitu. Oke, dan tapi sebenarnya perannya asisten pelatih fisik itu apa selain menjaga recovery? Kalau pelatih fisik mungkin bisa dibilang itu salah satu kunci dari sebuah tim itu ya. Betul. Jadi meningkatkan performa pemain. Jadi tidak hanya meningkatkan juga menjaga recovery itu pasti. Terus yang sekarang itu dulu sepak bola kan pelatih fisik kemana-mana hanya membawa stopwatch sama fluid kan. Sekarang ada beberapa IT yang sudah masuk ke dunia sepak bola, namanya itu GPS katapul yang dipakai pemain yang ada brush spot itu hitam, itu ada katapulnya ditanam katapul itu dipakai. Jadi sekarang pelatih fisik ya setidaknya IT juga harus bisa. Itu tidak bermodal stopwatch sama peluit itu penting tit lari itu aja kan. Oke, stop. Sekarang enggak, dari hasil katapul itu kita bisa menganalisis seperti apa tim kita itu. Jadi ya sekarang menjadi seorang pelatih itu semuanya harus bisa lah dengan perkembangan zaman kita juga harus beradaptasi gitu. Kalau standarnya sebagai pemain timnas itu kayak apa? Mungkin minimal VO2 max-nya ada. Pasti VO2 max. Terus kedua itu kalau nggak salah itu strength, kita harus punya strength. Karena kelemahannya di Indonesia kan pemain yang besar hanya sebagai talent. Maksudnya gimana kok talent? Talent kan dia hanya mempunyai bakat alam, bakat dari kecil itu. Tetapi tidak di development dengan fisik yang bagus. Kalau kita punya talent yang bagus, kita development fisik yang bagus, otomatis akan mendapat performa yang bagus. Nah, itu. Oke. Treatmentnya kayak apa? Supaya dapat standar Wah itu pelatihan. panjang itu Mas, kalau dibedah satu-satu ini kayak kuliah 1 semester ini nanti. Oh gitu? Iya, kayak kuliah 1 semester ini. Ya nanti tak ikut kuliah jenengan aja Coach Boleh, Sofi boleh, ya. boleh. Saya tuh termasuk orang yang ya anggaplah FOMO ya Mas, Coach Sofi ya. Ketika saya juga termasuk orang yang suka olahraga. Yang kebetulan suka olahraga. Rata-rata tuh yang saya notice tuh selalu, VO2 max ku berapa ya? VO2 max ku berapa? Cara ngelatihnya kayak apa ya? Dengan cara, saya sehari-hari tuh, treatment saya tuh lari pelan-pelan, jalan, nanti 2 menit gitu, dapat 2 menit lari kecil, 2 menit lagi, kenceng, nanti jalan Tambah lagi. Gitu terus polanya tak repetisi terus. Berarti kan itu pakai metode fartlek kan, jadi mengubah kecepatan kan. Gitu. Efektif nggak? Efektif aja juga. Kan kita melihat bagaimana kita mengawali suatu aktivitas olahraga itu dengan rasa yang nyaman, suka, dan akhirnya kita bisa melakukan terus menerus. Jangan langsung dikasih berat tapi akhirnya besok nggak jadi olahraga lagi, capek saya, tidur aja enak. Nah, itu jangan itu yang nggak bagus itu. Iya. Jadi kan ada unsur namanya kan kebugaran jasmani kan itu istilahnya. Kebugaran jasmani bagaimana kita mengawali olahraga itu dengan rasa suka sih. Kalau kita tidak suka duluan akhirnya kita kasih capek akhirnya nggak suka itu. Besok capek lah nggak jadilah gitu. Tapi kadang kan sekarang olahraga sudah menjadi berubah. Tinggal pilihannya Masnya seperti apa. Menjadi untuk sebagai jaga kebugaran atau menjadi lifestyle yang FOMO. Kalau kita memilihnya lifestyle yang FOMO kan kita mengikuti tren, harus beli sepatu yang mahal, minimal ada karbonnya, supaya bisa diterima di golongan-golongan pelari itu. Kalau hanya tugasnya untuk menjaga kebugaran diri sendiri, apa adanya kan kita bisa, tidak harus mengikuti grup lari, kita bisa melakukan aktivitas individu. Betul nah itu tinggal pilihan aja. Terus gimana jaga fisik supaya mungkin saya ganti deh. Biar orang tuh seneng olahraga tuh caranya gimana Coach? Ya itu salah satu tugas saya di mata kuliah penjaga kebugaran ini. Ada 2 SKS ini di perkuliahan saya. Oh, ada mata kuliahnya? Ya ada. Enggak, saya kuliah ini kan lagi masuk beberapa mata kuliah namanya itu peningkatan kebugaran kan. Saya memberikan ke mahasiswa itu, ini tugas kalian sebagai akademisi, bagaimana bisa memberikan stimulus ke masyarakat supaya beraktif berolahraga. Oh iya. Gitu. Kampanyenya apa biasa nih? Yang Coach Sofi sering gaungkan? Kampanyenya ya itu, sukai dulu, lakukan hal yang termudah. Kalau lari nggak kuat, jalan minimal itu, biar menjadi habit. Kita dengan jalan, mencari ruang terbuka, kita menikmati pemandangan, nah itu kan juga bagian dari
menjaga kebugaran secara psikis, secara aerobik. Tujuannya kita lari kan hanya untuk menguatkan otot jantung aja Mas. Namanya latihan kardiovaskuleran. Baru nggak. Apalagi sekarang itu di terutama Tulungagung coach, lagi banyak banget orang atau yang mungkin seneng nongkrong ngopi gitu. Terus lagi rame juga ternyata gula itu salah satu alat pembunuh luar biasa bahkan melebihi rokok. Betul. Betul ya coach? Betul. Itu kalau dari sisi perspektifnya fisik, apakah makanan itu mempengaruhi itu? Atau ketika kita jalan atau ya ngopi apapun boleh, tapi latihan fisiknya juga harus kenceng. Boleh diluruskan enggak? Atau berarti dari harus perspektifnya intinya kayak itu gitu gimana? apa yang dimasukkan 100 yang dikeluarkan harus 100% gitu ya. Iya mungkin Ya, gitu. kalau gula salah satu sumber energi. Kita bergerak, beraktivitas seperti manusia normalnya kan menggunakan salah satu sumber energi yang namanya glukosa kan Mas. Nah itu kan salah satunya dari gula. Iya. Bisa kita dapat dari karbohidrat, nah itu kan. Tuh. Kenapa gula itu bisa menjadi apa namanya ya? Ini nanti saya dokter ini tapi saya akan berbicara secara fisiologi mungkin biar nggak salah. Kelebihan gula dalam tubuh itu memang kurang bagus. Oke. Karena apabila insulin yang ada di dalam tubuh kita tidak bisa menetralkan, nah, itu numpuk akan bisa menjadikan salah satu diabetes kan kalau nggak salah kalau di dunia kedokteran. Bagaimana itu biar gula yang tersimpan yang berlebihan itu bisa terurai, ya, salah satunya dengan berolahraga itu. Makanya kan, tetapi perspektif kita itu susahnya kita sudah melakukan aktivitas yang betul. Iya. Selesai aktivitas itu yang salahnya terkadang. Apa itu? Kita sudah bagus nih, lari 5K ini, ikut lomba. Setelah 5K kita mampirnya sih beli nasi padang terus beli apa itu yang kembali itu itu donat hal-hal itu sih. Itu memang harus diluruskan hal itu. Artinya perspektif kedokteran ketika 80% penyakit itu bersumber dari makanan. Iya. Dari sisi fisiologis dan fisiknya sebenarnya juga sama perspektifnya. Iya, kita harus mengurainya. Salah satu dengan mengurainya ya dengan berolahraga. Mungkin tidak gula aja sih, lemak yang berlebihan juga membahayakan untuk tubuh kita juga. Itu. Tetapi lemak sama gula dibutuhkan untuk anak yang mau berkembang. Nah, itu kan. Di saat kita sudah usia bertambah kan kita harus berhati-hati makan. Apa yang harus kita konsumsi itu yang baik-baik gitu. Iya. Minimal ya itu tadi olahraga jalan kaki supaya yang berlebihan di dalam tubuh kita itu bisa terurai dengan secara otomatis dengan tubuh kita itu. Kalau di timnas makanannya juga terjaga. Makanannya sangat terjaga. Jadi memang kita protek, kita larang sih. Makan Indomie gitu nggak boleh? Nggak boleh. Beneran. Meskipun itu hanya untuk menjaga mental itu nggak boleh. Intinya kan buat rasa kangen itu nggak boleh. Gitu. Jadi kita sudah protek, kita minimal ya kita steam atau kita bakar. Itu gorengan mungkin nggak begitu sering, jarang. Gitu. Tetapi ya ada beberapa hari yang kita lepas kan libur kan kita tidak bisa memantau semua pemain nih. Tapi kita memberikan edukasi ke pemain. Kalian boleh bebas nih makan. Tetapi intinya janganlah makanan-makanan yang bisa mengganggu performa kalian. Itu contohnya kan apa gitu. Ya pokoknya terlalu banyak tepung tapi kata kuncinya sebenarnya gluten. Yes. Itu yang bertepung-tepung lah. Pertepungan ya. Gitu. Oh itu dibatasi juga bagi seorang atlet itu harus dibatasi. Tapi nggak terlalu sering. Minimal lebih di steam aja sama dibakar. Wih, jadi atlet itu juga nggak enak ya coach ya? Termasuk pelatihnya juga akhirnya bosan apa yang ada di situ ya kita makan di situ aja itu ngikutin pemain. Gitu. Jadi kita harus memberikan contoh itu. Makanannya apa standarnya kalau gitu-gitu? Ya minimal 3 protein itu pasti. Habis itu ada sayuran. Terus 3 protein, sayuran ya terserah yang penting
kayak mineral dan lain-lain vitaminnya itu ada di situ, jus kayak hal-hal itu aja. Yang penting 3 protein sih itu. Karena kita sering banyak beraktivitas fisik kan. Main sepak bola itu kan benturan, terjadi dom, terjadi luka, otomatis kan yang bisa memulihkan kan protein. Kenapa protein sangat penting dibutuhkan. Wah, Itu. Jadi ya kenapa sekarang saya bicara tadi Masnya kan berbicara, kenapa dari S1 kok menjadi pelatih? Lah, pelatih fisik. Hal itulah yang belum mendapat wawasan dari teman-teman generasi selanjutnya. saya seketika ndak pengen jadi atlet, coach. Gimana makan Indomie ndak boleh. Nggak boleh. Makan gluten yang Iya. berlebihan juga nggak boleh. Padahal itu makanan enak tuh bersumber dari Yang enak-enak. yang enak-enak. Harapannya sih yang tadi Mas sampaikan Iya. untuk generasi selanjutnya sih dari sisi sport science itu kan lebih didominan dari mahasiswa-mahasiswa sekarang yang ada di olahraga. Teman-teman yang ada di mahasiswa yang menguasai fisiologi yang sangat kuat, ilmu keolahragaan yang sangat kuat, betapa pentingnya berkolaborasi dengan ex pemain nasional untuk menciptakan komponen tim yang terbaik. Secara taktikal, teknik dilatih oleh ex pemain nasional. Secara fisiologi, keilmuan olahraga, teman-teman akademisi. Jadi kolaborasi itu kalau kolaborasikan dengan baik, itu akan mempunyai kualitas-kualitas pemain yang bagus sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu harapannya. Kenapa sosok akademisi sekarang itu dibutuhkan Betul kan? di industri, ya bukan sepak bola aja sih, semua industri olahraga semua, baik basket, sepak bola, Ya. futsal, itu. Oke. Sorry, usia berapa, coach? Saya usia 37. 37. Iya, 37. Kalau misalkan nyontoin Jay Itzes lari 5 kilo itu juga ngikutin. Kalau saya nggak ngikuti, cuma ikut memantau aja. Tetapi saya ada kesukaan sih. Kesukaan saya memang lari. Oh, Jadi oke. kalau saya ada di timnas, rumah kedua saya itu bukan di kamar, tapi lebih banyak di tempat gym. Gitu. Contoh nih pagi bangun kan, kita sholat, habis itu ketemu sarapan pagi. Saya biasanya tuh sebelum sarapan pagi saya beraktivitas di gym. Kalau nggak salah saya makan paginya saya kurangin. Setelah makan saya istirahat sekitar 30 menit, baru di gym selama 2 jam itu. Kardio, strength itu saya lakukan hampir tiap hari. Jadi lebih banyak saya lakukan di kamar, di tempat gym. Kalau bosan lari di treadmill, baru saya keluar ke GBK Arena. Kan kita nginepnya di sekitar GBK Arena itu hotelnya. Oh, enak ya. Iya. Pelatih fisik tinggal ngasih instruksi aja. Jay, lari 5 kilo gitu aja. Tapi kan pelatih fisik itu harus bisa menjadi motivasi atau figur yang dicontoh oleh pemain. Iya. Itu wajib. Jangan sampai pelatih fisik yang gemuk-gemuk, Mas. Ah. Nah, itu. Jadi kita harus bisa menjaga badan kita juga itu. Akhirnya kan dengan menjaga pola hidup kita kan kita juga memberikan contoh ke pemain tersebut. Apalagi pemain-pemain muda kan itu sangat penting. Iya. Pelatihnya sering ke tempat gym ini, akhirnya pemainnya nggak mau kalah kan akhirnya. Nah, akhirnya dia datang juga kan. Itu. Nah, kalau pelatih-pelatih yang gembul gitu juga masih terpercaya. Kayak Coach Imran gitu. Kalau beliau kan pelatih teknik, Oh. beda hubungannya dengan pelatih fisik. Kalau pelatih fisik kan harus menjadi figur yang dicontoh. Iya. Itu. Alah. Tapi coach, orang tuh atau atlet itu saat ini yang saya lihat jarang banget yang aware dengan metode pelatihan fisik lewat gym. Atau mungkin rata-rata para klub ini memang jarang banget punya fasilitas itu. Sehingga yang penting lari aja, fisik aja gitu. Karena memang fasilitasnya memang berkurang, apalagi di Liga 4 kan masa iya harus ngeluarin budget untuk fisik ke gym gitu kan juga berat. Mahal, ya. Mahal juga. Ya kembali lagi ke kemampuan individu atau pelatih yang ada disebutkan, Mas. Kita latihan strength kan tidak harus ke gym juga kan.
Dan di sepak bola kan juga latihan strength-nya kan beda dengan latihan gymnya orang binaraga juga kan. Nah itu yang perlu harus kita tahu kan. Seperti itu. Latihan strength-nya sepak bola itu kan berbeda gitu aja. Jadi tidak harus di gym juga. Gitu. Bisa memakai beban antar individu juga bisa, memakai beban sendiri juga bisa. Kita beli resistensi yang harganya lebih murah itu juga bisa dijadikan alat latihan strength juga gitu. Itu aja sih. Jadi intinya ya kita harus mempunyai kreasi sih dalam melatih juga. Pernah punya tantangan gitu ngelatih yang enggak punya fasilitas gym? Pasti Mas. Pernah. Pasti ya. Siasatinya kayak apa? Siasatnya ya itu tadi kita order resistensi, terus kita menggunakan latihan-latihan strength dengan badan sendiri atau badan temannya seperti itu. Itu aja. Kalau timnya ya kita semua itu tergantung dari kualitas timnya yang kita dapat sih waktu itu. Tapi ya pernah juga merasakan hal itu. Kreativitas kita tetapi tidak menghilangkan unsur coaching point yang mau kita latih ke pemain. Itu aja. Siap, keren. Nah ini boleh diminum lah ini. Banget, daripada apa namanya, mubadir ini. Boleh coach. Ini dihabiskan aja boleh kok coach. Aman, ini bukan gula kok coach. Saya juga suka nongkrong di Tulungagung kalau lagi nganggur. Tapi kalau nongkrong ya kopinya ya tanpa gula gitu aja. Oke. Lama, biasanya kalau lagi off gini, lama di Tulungagung berapa lama? 3 minggu, 1 bulan, minimal sih 2 minggu sih minimal. Oke. Iya. Coach Sofi kan baru pulang dari Piala Dunia 17 juga? Iya. Oh iya. Wah saya nggak lolos ya coach ya? Iya, kurang 1 poin aja itu. Iya, kurang 1 Seandainya poin. seri sama Zimbabwe itu lolos kita. Oh, Zambia. Iya. Lolos itu Oh kita. itu padahal unggul dulu loh. Iya. Wih, rezeki Mas. Kita sampai bisa di titik itu juga rezeki juga. Iya, itu Sudah melewati fase-fase kualifikasi yang cukup panjang. Iya. Itu satu-satunya bukan yang giveaway. Aduh. 2 kali masuk Piala Dunia 17, 1 giveaway karena tuan rumah. Ini ngikuti kata-katanya podcast yang lainnya ya nanti giveaway itu nanti. Tapi ternyata kan akhirnya membuktikan bahwasanya dari kualifikasi di tahun ini. Intinya ya suatu kerja keras yang tidak pernah membohongi hasil ya itu aja. Betul. Nah kita mau mengutamakan effort kerja. Semua lini baik pemain, pelatih, tim medis, tim massage, kitman, banyak itu. Iya, unsur-unsurnya tuh banyak banget Banyak. ya. Untuk membentuk satu tim atau satu orang yang fisiknya proper gitu ya. Iya. Intinya pemain sama jumlah officialnya itu hampir sama lah, bisa diadu 11 lawan 11 itu. Apa iya? Iya. Official 18 sampai 20 orang. Pemain 21. Kan cuma selisih 1. Itu kalau off gini udah ndak ada tugas negara, ngapain? Jadi bapak rumah tangga. Ternak teri. Bapak rumah tangga. Jadi bapak rumah tangga. Ternak teri, ternak antara anak antar istri gitu. Antara anak, antar istri, bersihin rumah, nyapu. Itu udah ganti bosnya. Karena sudah saya tinggal, dulu bosnya kan istri. Kalau saya di rumah, saya jadi bapak rumah tangga. Yang ibu rumah tangga biar santai dulu gitu. Biar ngajar. Aduh, ya ampun. Ngantar anak, ngantar istri, gitu aja. Kalau ada teman-teman pelatih Tulungagung mau silaturahmi, ya rumah saya buka tidak 24 jam sih tapi hanya 10 jam aja. Kalau 24 jam tidur saya nanti. Gitu ya, adalah beberapa teman pelatih Tulungagung 1-2 gitu ngobrol aja. Jadi juga membuka sharing-sharing juga ya sama teman-teman lokal gini ya coach ya. Ya intinya saya tidak mau mendahuluin Mas. Kalau mendahuluin kan perspektifnya orang kan berbeda. Bedanya kalau kita mendahului memikir mentang-mentang pelatih timnas ini dia ngomong gini ya itu kan nanti kita salah juga kan. Tapi saya lebih kalau mau datang mau diskusi ya ayo kita diskusi. Toh diskusinya jangan anggap apa yang saya bicarakan itu selalu bagus dan benar. Karena yang saya temuin kan yang tadi Mas bilang kan secara fasilitas, secara kualitas kan yang saya temui, yang saya pernah lakukan kan berbeda dengan situasi yang ada di sini kan. Nah seperti itu. Jadi mungkin yang positif bisa dipakai dan bisa disebarkan ke orang yang lain, pelatih-pelatih lain yang nggak ada, yang nggak pas dengan situasi sini
mungkin bisa di-keep. Saya selalu bilang gitu saya. Iya, iya. Intinya ya saya kalau diskusi ya terbuka saya. Tapi ya jarang mendatangin dulu, tapi lebih itu biar nggak salah mengartikan Mas gitu. Iya, iya, iya. Gila ini. Orang Tulungagung tuh eh luar biasa, nggak kelihatan tiba-tiba muncul aja. Mungkin kabupatennya kalau di Google itu nggak kelihatan memang. Coba Mas kalau punya handphone itu. Nah ini coba dibuka di map ini ya, di map. Iya. Kita coba mungkin sama-sama bisa buka ini. Mapnya mana map ya, map. Nah, map. Coba. Ya. Kalau mapnya kita buka normal. Nah, ini kecil nih, ini berapa ini milihnya ini? Ada nggak yang keluar kan Kediri sama Malang kan? Ya. Baru kita satu. Ya, baru agak skala berapa ini? Skala baru keluar nih Tulungagung. Itu berapa kali zoom? Nah itu nggak tahu tadi dari kecil itu saya besarin langsung. Ya hampir selebar lah view-nya, selebar handphone baru keluar di Tulungagung itu. Ini yang selalu saya jadi buat guruan ke teman-teman. Oh mah Tulungagung, rumah di Surabaya loh. Tulungagung itu ya kota kecil tapi di sana itu pantai. Daripada saya ke Bali mahal-mahal, ke Tulungagung mau masuk ke laut itu tinggal masuk, mau ke mana Australia itu tinggal naik perahu itu aja ke Australia nyampe itu saya bilang gitu saya. Sering diceng-cengin juga sama Iya. coach-coach itu ya? Iya, ya. Siapa yang paling sering Ya ceng-cengin? hampir semuanya sih. Rizky Ridho. Rizky Ridho juga sering. Nah, saya salah satu pelatih yang dekat sama Rizky Ridho juga. Karena sejak dari U19 sama Coach Fahri kan saya sama dia. Lagi Bagus-bagusnya rame, lagi bagus-bagusnya. Mau dapat gelar Puskas nih. Puskas ini. Kita doakan ya coach ya. Amin. Semoga Ya biar nanti naik lagi. bantu di repost itu apa namanya vote-nya Rizky Ridho itu. Iya, Ayo di vote sama-sama gitu. netizen Indonesia. Nah, harapannya. Tapi kan kadang kalah juga. Oh iya, siapa yang nilai gitu ya? atau gitu-gitu gelar-gelar kayak gitu politisasi mungkin? Enggak, itu memang ada. Murni ya. Murni. Kalau pemain terbaik itu biasanya dikirim lewat APPI. Jadi kita mau memilih siapa itu memang ada pilihannya. Itu. Ternyata kembali lagi ke Tulungagung tadi kota kecil gimana itu? Kota kecil itu. Nggak gitu loh. Coach Sofi ini kan dari Tulungagung yang di map itu yang harus ngezoom 4 kali. Terus sering diceng-cengin juga sama teman-teman di timnas, di coach-coach juga. Proses perjalanannya itu kayak apa? Dari Tulungagung terus tiba-tiba ke Mojokerto, terus ke Jakarta, karena kan home base-nya timnas kan di Jakarta, coach. Iya. Ya. Mungkin saya kalau yang sekarang kan pasti dikasih fasilitas untuk Iya, pulang betul, perginya. Betul. Kalau dulu berjuangnya, Yes, berjuangnya Mas. Dulu saya sebelum menjadi seorang apa-apa saya juga ikut seminar sih. Seminar di mana-mana itu saya datangin. Dengan kunci yang penting saya bisa datang, mau seperti apa perjalanannya, saya akan melaluinya. sering ikut motivator-motivator gitu. Seminar tentang kepelatihan, tentang pelatihan fisik kayak gitu. Ya kalau dari awal pasti perjalanan karir itu mesti punya cerita. Iya. Ceritanya pulang pergi sejak punya anak pertama, pulang pergi dari dari Tulungagung Mojokerto itu juga punya cerita yang mungkin sampai sekarang masih tersimpan itu. Apa itu coach? Yang Tapi paling lagi rame ini busnya trayeknya kena blok ini. yang paling yang paling coach Sofi ingat dari proses perjalanannya coach Sofi sampai sekarang. Dulu saya sih pernah menangis di dalam bis Harapan Jaya. Karena pulang pergi saya berangkat dari sini setelah mengajar dari MI Ngebong itu jam 9 saya naik dari Durenan itu 1 minggu 3 kali sampai 4 kali. Ya pernah tuh udah punya anak satu dalam pikiran saya tuh, waduh saya ini seorang bapak ini, saya akan menghidupi istri sama anak-anak saya. Masa Waktu saya itu harus istri honorer juga. Iya honorer di SMA Negeri Gondang itu. Oke. Pikiran saya, waduh saya menghidupi keluarga ini, ada istri dan anak satu ini, masa saya seperti kayak gini. Itu real Mas, nangis itu di harapan itu, Harapan Jaya malu itu. Nangis di dalam bis. Ya intinya di kursi coba begini, kayak bersembili itu. Pulang itu anak sudah tidur gitu. Besok ketemu itu, cuma ada waktu kesempatan dengan keluarga cuma sedikit dengan anak-anak. Ya meskipun itu sudah menjadi pilihan kan, pilihan itu
Itu yang pertama yang masih mengenang. Terus kedua yang masih mengenang ya perihal saya ikut seminar untuk menambah keilmuan saya. Jadi waktu itu ada seminar posisinya di Jakarta, di Bandung, dimanapun. Kata kuncinya saya harus bisa sampai sana dengan cara apapun. Itu mau naik kereta, mau naik bis pindah-pindah, itu dengan keterbatasan dana saya, ya alhamdulillah saya sampai meskipun saya harus tidur numpang. Sampai segitunya numpang. effortnya. Iya Mas. Ya dulu kan kalau kita masuk hotel kan belum ada Oyo sama Redos kan zaman dulu. Kalau sekarang kan 100.000 sih bisa nginep kan sekarang tidur. Nah kalau dulu ya 100.000 ya cukup dibuat naik mata remaja sampai Jakarta itu. Kalau sekarang nggak boleh kan mata remaja. Dulu itu Mas. Yang penting ya saya nyampe di kota itu dengan cara apapun. Itu yang paling penting saya. Nginepnya di masjid. Di masjid numpang ke temen gitu. Kan Pernah? kita tahu listnya siapa itu ada temen itu numpang, ada saudara juga. Itu. Sampai segitunya Iya, effortnya itu ya. ya salah satu effort ya sampai sekarang. Ya alhamdulillah sekarang mungkin orang mungkin melihat, wih enaknya gitu kan. Iya. Nah, sekarang itu. Ya alhamdulillah setelah saya pulang dari Sabah FC dengan Sadil yang masa dibicarakan, saya kan ke Persis Solo itu. Waktu Persis Solo itu ada Mas Kaisang kan ownernya. Saya ke sana ya. Habis itu tapi saya tidak melatih tim utamanya karena kompetisi masih berjalan. Karena prinsip saya itu satu Mas, saya tidak boleh mengganggu rezekinya orang. Contohnya misalnya tim ini dilatih dengan pelatih fisik A. Saya datang ke sana, akhirnya dia dicoret. Nah, itu kan nggak bagus. Itu kan kita kan mematikan rezekinya seseorang. Dan seseorang tersebut itu mungkin punya keluarga, ada kebutuhan. Nah, hal itu yang waktu itu pertama saya ke Solo, yang saya wanti-wanti itu hal itu. Saya berkarya di Persis Solo atau di tim manapun. Kalau memang sudah tidak ada, free, nggak ada pelatih fisik, saya mau datang. Kalaupun saya kenal dengan pelatih fisik sebelumnya, saya telepon dia. Kau masih di Solo nggak? Misalnya masih di tim A nggak atau tim B nggak? Itu kenapa? Kenapa tanya gitu? Saya ada bosnya mau ngajak saya. Kalau memang masih ada di sana ya saya tak cari yang lain. Hal-hal itu saya jaga. Itu mungkin salah satu keberuntungan saya sih bisa sampai segini. Itu di Solo waktu itu masih ada tim seniornya. Memang saya ada tawaran, terus saya bilang ke manajemennya saya jangan ditaruh di tim utama. Nanti saya merusak rezeki seseorang. Nah, waktu itu ada proyek pemain muda U20. Nah, dan waktu itu saya juga meminta beberapa syarat itu ke Persis Solo itu. Saya melanjutkan cita-cita saya S2 itu. Saya melanjutkan kursus pelatih. Ya alhamdulillah 2 itu dikabulkan sama Persis Solo. Dan alhamdulillah lagi dibiayai juga sama Persis Solo. Dengan ownernya Mas Kaisang dan Mas Aga, anaknya Pak Erick Thohir, Mas Aga. Jadi kursus itu dibiayai, kursus A itu 45 kalau nggak salah, 45 juta itu. Alhamdulillah dibiayai. Kursus pelatih fisik di Malaysia itu saya dibiayai, sekalian transportasinya. Terus kuliah itu mendapat beasiswa tetapi nggak saya ambil. Nggak enak, nanti dikira memanfaatkan keadaan gitu. Alhamdulillah. Jenengan kok malah jenengan ke bawah Tulungagung kan? Coach Sof ini satu orang yang menginspirasi teman saya yang akhirnya berprofesi sebagai fisiologis sekarang. Namanya Mas Danis Pradipta, satu angkatan sama saya. Semoga lihat nih orangnya. Sekarang di mana posisinya? Saya komunikasi terakhir kayaknya masih di klub-klub Coach. Komunikasi terakhir saya belum tanya lagi posisinya di mana. Ya harapannya bertahan di klub lah karena sekarang industri olahraga itu membutuhkan tenaga akademisi yang kuat secara fisiologi. Keilmuan olahraga itu sangat penting. Oke, terakhir mungkin sepenting apa sih peran fisiologis di olahraga? Kan banyak orang juga nggak motret bahwasanya yang penting fisiknya bagus aja, tapi nggak pernah notice di baliknya itu ada fisiologis gitu. Seberapa penting perannya? Sangat penting Mas. Masa? Karena kita pelatih fisik atau seseorang pelatih yang berbicara tentang tubuh manusia, nah, kita harus kuat secara fisiologi. Ya, orang umum membicarakan fisik. Fisik itu masih kata umum.
Kalau diperkecil-perkecil lagi, fisik itu ada agility, ada koordinasi, ada strength, ada aerobik, anaerobik. Nah, strength seperti apa? Strength kan sekarang ada functional training, ada macam-macam lah itu. Nah, metode yang kita gunakan, metode apa? Ada metode Tabata, ada kayak kita lari yang seperti apa? Lari fat leg, shuttle run, nah, macam-macam sekarang ya. Itu hanya diberikan di perkuliahan yang jurusannya olahraga. Saat kursus tidak akan pernah dapat. Saat kursus pelatih, baik lisensi D, C, B, A. Adapun di kursus itu datang karena ada materi dari expertnya. Contoh saya kan sekarang instruktur nih pelatih. Jadi kalau ada lisensi B sama lisensi C, ada materi tentang fisikal, jadi pelatih fisik yang hadir. Hanya sebatas itu dan itu pun hanya 3 hari. Jadi tidak di breakdown secara dalam, hanya kulit-kulitnya aja. Nah, itu. Jadi sekarang harapannya sih kalau netizen melihat, oh ini kurang latihan aerobiknya ini, harapannya gitu. Jangan bilang, oh ini kurang fisiknya, terlalu umum nanti kata-katanya itu, Mas. Berarti lebih dalam lagi ya ngomong fisiologis ya. Betul. Makanya kenapa saya melanjutkan sampai S3, saya ingin sampai tentang olahraga sedalam apa sih olahraga ini. Kan sekarang olahraga kan kita bisa mengambil riset beberapa jurnal kan. Publikasi dari Q1, Q2 yang lebih kita percaya, kita komparasi. Sebelum kita bisa membuat riset dari dalam negeri, kita harus mencari data dari luar, kita comparekan seberapa jauh sih. Nah, hal-hal itu kan penting, itu hanya teman-teman dari akademisi itu yang bisa. Harapannya lebih banyak lah. Indonesia sudah mulai aware tentang sport science. Sudah. Sejauh apa perkembangannya? Ya sekarang di timnas sekarang seperti teman saya Kut Alek juga salah satu dosen daripada itu ya sudah mulai beberapa pelatih yang mempunyai gelar yang tinggi, pendidikan yang tinggi-tinggi sudah banyak ke dunia sport industri. Tapi tidak melatih juga, tapi dia pasti punya sampingannya ngajar juga. Gitu. Nah, karena sepak bola menjadi pelatih ada batasannya, Mas. Jadi tidak menjadi pegangan selamanya kan. Masa kita meninggalkan keluarganya sampai 20 tahun menghabiskan di sepak bola, tidak. Bek Maman Abdurrahman tuh sampai 40 tahun tuh gimana jaga fisiknya? Cristiano Ronaldo jaga fisiknya sampai 41 tahun itu kayak itu kan ada beberapa banyak risetnya tuh. Kalau itu coba itu kalau diukur itu lemaknya berapa sih? Oh gitu sepak ya? bola iya, paling penting lemaknya itu, lemak presentasi fat dalam tubuhnya. Kalau contoh kita ambil di timnas itu aja pemain-pemain dari yang pemain berlaga di luar fatnya 7, 8. Pendek, kalau kita orang normal mungkin 20, 25 gitu. Oh ada indikatornya. Ada, saya punya teman saya ini biasa loh, nggak terlalu gemuk, nggak tahu. Saat ditimbang fatnya 32. Kok saya pikir kamu nggak gemuk loh, kok 32 berarti. Berarti terbanyak lemak tapi skeletal muscle-nya sedikit nih gitu kan. Nah, itu kan bisa kita lihat, kita analis. Jadi pelatih fisik itu menarik karena akan timbul angka yang harus kita analisis secara tajam. Iya. Gitu. Mungkin terakhir pertanyaan saya, memungkinkan nggak sih coach perspektif fisiologis dan pelatih fisik kita mampu mengimbangi para diaspora ini terlepas dari segala bentuk kekurangan kita, apalagi Jay Itzes, Kelvin Verdong itu kan fisiknya gokilnya luar biasa coach. 96 menit tuh Kelvin Verdong lari terus. Artinya sport science-nya main tuh kan coach kalau di Eropa dan lain sebagainya. Bisa nggak sih coach para pemain lokal kita atau mungkin juga para orang-orang yang berpengaruh di Indonesia ini mampu ngikutin polanya sana sehingga secara fisik kita juga kuat. Jangan-jangan pemain-pemain Indonesia itu susah abroad gara-gara fisik tadi. Tidak juga sih Mas, tidak juga. Jadi kalau perihal kita berbicara sport science, kita dari sport science kan kita sudah bisa melihat perbedaan secara fisiologisnya.
dari kekurangan tersebut, nah ini tugas kita semua sebagai pelatih fisik di Indonesia. Bagaimana kita bisa menstandarkan dari kekurangan dan kelebihan yang pemain Indonesia miliki. Jadi yang kekurangan kita perbaiki, kelebihan dari pemain Indonesia cepat, punya kecepatan, terus mempunyai akselerasi kuat individu, itu yang harus kita pertahankan. Nah, itu jadi kita membuat dari sesuatu dari pemain tersebut itu bagaimana bisa bersaing. Berarti rata-rata ini pemain Indonesia strength-nya ini lemah. Kalau strength kan kita bisa latih. Terus kalau tinggi badan nggak terlalu tinggi nih, pasti kalah duel. Kalau kalah duel, apa yang harus kita lakukan? Pasti kan strength-nya kita perkuat. Nah, hal-hal itu hasilnya bisa. Kembali lagi, pasti membutuhkan proses dan kita harus bisa mencari gambaran parameter seperti apa. Nah, dengan kesempatan kami kemarin ikut Piala Dunia dan kita bertemu dengan Brasil, ya memang kita kalau berbicara fisik secara khusus dari sisi strength, dari sisi power, terus dari sisi body, physically body, tinggi badan, nah, kita memang kalah. Nah, akhirnya kita merasakan, kita harus strength-nya kita tambahin nih, gitu. Karena pemain kita itu punya kecepatan. Otomatis kalau strength-nya kita kuatin, powernya kita dapat, pemain kita akan mempunyai eksplosif yang bagus. Dengan lawan yang tinggi supaya kita bisa duel yang duel heading kurang, nah berarti kita harus memperkuat nih basic power training kita, otot-otot besar kita kuat. Semua itu bisa, asalkan kita mempunyai analisis yang tajam. Jadi tidak ada alasan para pemain lokal ini merasa minder dan merasa tidak kuat. Betul. Dan terakhir mentality, itu yang paling penting. Roberto Carlos itu juga pendeknya. Iya, semua itu endingnya di terakhir itu di mentality. Saya juga pernah merasakan hidup di luar negeri 2 tahun gitu ya, sakit tuh, nggak enak. Kan beda situasi kalau di luar negeri. Sebelum menutup ini, kalau kita abroad, berada di liga di luar, itu beda dengan ada di liga di Indonesia. Kalau di liga Indonesia semua disediakan, makan, mes, latihan, diantar, naik bis. Ya. Kalau kita nggak jauh-jauh lah, situasi di Liga Malaysia sama di Liga Eropa hampir mirip. Kontrak kita itu sudah include dengan makan. Secara mentality kita tidak bisa menjaga pola makan, kita akan susah. Harus masak sendiri ya. Nah itu tidak disediakan oleh klub. Klub hanya menyediakan mobil untuk ke lapangan sama rumah atau apartemen. Udah 2 itu. Itu hampir sama kayak di tim-tim Eropa. Pantes Tom Haye sama Emiliano mau ya ke Persib ya. Iyalah, mungkin itu ya. Siapa tahu tuh salary-nya juga lebih gede kan. Salary lebih gede. Segala sesuatunya difasilitasi. Fansnya banyak juga. Banyak. Dan dia juga salah satu kunci pemain itu kan. Apa salahnya nggak dipakai ini kan. Siap. Coach, terima kasih banyak sudah mau mampir. Nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Seputar kuliah 6 SKS tadi kan belum, Coach. Itu panjang itu kalau berbicara lifestyle itu nanti. Akhirnya perkuliahan itu yang dapat itu. Kita nanti ngobrol lagi seputar perkuliahan yang dimaksud tadi. Boleh. Terima kasih sudah mau mampir. Sama-sama. Sehat selalu, Coach. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.